Halo Sobat Bola 80-an, kembali lagi bersama dengan kami, dengan gue Solu. Dan gue Danu. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas terkait pertandingan antara Jepang melawan Indonesia yang akan dimainkan besok tanggal 24 Januari jam 18.30 WIB. Nah, kita akan coba mengulas terkait peluang dua tim, Jepang dan Indonesia. Kita lihat di pertandingan match kedua di grup D kemarin, hasil berbanding terbalik antara Jepang dengan Juda Indonesia, di mana Jepang di luar dugaan kalah melawan Irak dengan skor 2-1, di mana dua gol Irak diciptakan oleh Amin Hussein di menit 5 dan juga di menit 45 extra time, dan juga di gol balasan diciptakan oleh Jepang melalui gol sundulan Endo di menit injury time babak kedua, juga membuat kekalahan pertama bagi Jepang di Piala Asia Qatar ini. Dan juga Indonesia berhasil memenangkan pertandingan pertamanya di grup D ini juga. Mereka menang melawan Vietnam dengan skor 1-0, di mana satu-satunya gol diciptakan oleh kapten kita, yaitu Kapten Asnawi. Di menit ke-42 ya. Golnya gol penalti. Betul. Nah, ada informasi nih. Sebelumnya kan Mitoma belum pernah memainkan pertandingan di Piala Asia ini masuk ke skuad Jepang dikarenakan alasannya cedera di match pertama dan kedua belum ikut main. Untuk di match ketiga sebelumnya beredar informasi bahwa dia mengharapkan ikut berpartisipasi main di match ketiga melawan Indonesia tanggal 24 Januari besok. Kemarin ada informasi bahwa Mitoma sudah ikut latihan bareng bersama dengan teman-temannya. Tetapi setelah itu ada informasi lagi dia sudah kembali lagi latihan sendiri, mungkin untuk pemulihan atau gimana. Tapi kita berharap pemain ini jangan sampai besok turun main melawan Indonesia karena sangat cukup berbahaya pemain ini. Mereka sudah punya Kubo, walaupun Kubo belum banget menunjukkan permainan terbaiknya di Piala Asia Qatar kali ini. Tapi Mitoma kita belum lihat nih mental Inggris nih di Liga Inggris. Nah, jangan sampai dia turun ikut main besok melawan kita. Semoga nanti di babak ke-16 besar atau sistem gugur baru dia bisa main. Semoga besok jangan dulu main lawan Indonesia karena itu bisa membahayakan posisi Indonesia. Nah, untuk Mitoma sendiri, dia bermain di Liga Inggris di Brighton. Performanya sendiri di Liga Inggris untuk musim ini sebenarnya Mitoma masih belum bisa dikatakan baik juga ya, karena terkendala cedera. Cuman untuk musim sebelumnya di tahun 2023 kemarin sepanjang musim Mitoma hampir sepanjang musim memperlihatkan permainan yang sangat baik ya di Inggris, apalagi di Inggris juga terkenal dengan permainan yang cepat. Betul. Nah, ini jadi khawatirnya juga apabila Mitoma bermain pada saat melawan Indonesia nanti. Ingat gak gol solorannya dia mirip-mirip si Son. Itu di musim kemarin apa musim ini ya? Musim kemarin ya, soloran dia tuh kelihatan banget skillnya. Cuman ya yang dibilang tadi bahwa musim ini sering terkendala cedera, makanya belum stabil permainannya. Oke. Untuk head to head rekor pertemuan antara Jepang versus Indonesia, total secara keseluruhan Jepang versus Indonesia sudah bertemu sebanyak 15 kali di berbagai ajang. Jepang memang dominan, tapi bukannya tim merah putih belum pernah mengalahkan Jepang. Sudah Indonesia mengalahkan Jepang sebanyak 5 kali dan Jepang unggul dengan 8 kali dan sisanya seri. Terakhir timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno
pada 24 Februari 1981. Cukup lama Cukup ya, lama juga ya. berapa puluh tahun yang lalu dalam laga friendly match. Dan yang paling ikonik itu beberapa tahun ke belakang Indonesia tercatat pernah mengalahkan Jepang dengan skor yang Tahun 68 ya. cukup mencolok ya. 7-0. Dengan skor 7-0 pada zaman itu. Tahun 1968. 68. Iya, itu di Merdeka Turnamen ya. Betul. Terjadi pada saat pertandingan Merdeka Turnamen edisi 1954. Indonesia juga mampu mengalahkan Jepang dengan melontorkan 5 gol berbalas 3. Oke, 5 pertandingan terakhir Jepang melawan Indonesia. Tahun 1979, laga berhasil imbang 0-0. Tahun 1981, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dalam laga persahabatan. Dan juga dalam tahun 1991, Jepang berhasil membalas 2-0 dalam laga Merdeka Turnamen. Terus di tahun 89, hasil imbang kembali 0-0 antara Jepang melawan Indonesia dalam ajang FIFA World Cup. Dan di tahun yang sama juga di leg kedua Jepang melawan Indonesia, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 5-0. FIFA World Dalam Cup mungkin ajang maksudnya FIFA World Cup. FIFA World Cup ini qualification ya. Betul. FIFA World Cup qualification. Dan di sini di 5 pertemuan terakhir antara Jepang versus Indonesia, imbangnya serinya 2. Yep. Serinya 2, Indonesia menang sekali dan Kalah juga. Jepang menang 2 kali. Menang 2 kali. Jadi cukup berimbang sebenarnya, tetapi laga terakhir itu tahun 1989. Sudah lama sekali ya. Berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu ya? Ya, berarti ini juga belum bisa 30 dijadikan tahun yang lalu. acuan juga Sekitar 35 tahun yang lalu. Iya. Tapi Tidak bisa dijadikan acuan juga ya untuk melihat peta kekuatannya juga. Sangat berbeda jauh karena sudah 30-an tahun yang lalu. Tetapi kalau menurut gua nih, apapun itu ini kan tetap catatan, record. Jadi record. Dan untuk pemain timnas sendiri, apalagi kita ya fans ya, supporter Indonesia, kalau melihat record ini kan tentu akan bisa membangun mental pemain-pemain timnas, menjadi motivasi juga untuk turun dalam laga besok. Nah, itu harus begitu konsepnya, harus begitu sehingga kita tidak merasa inferior di saat laga melawan Jepang, walaupun kita harus realistis dari komposisi pemain, terus dari peringkat FIFA dan level kita bisa dikatakan masih di bawah jauh dari Jepang. Tapi apapun itu, sekali lagi bola itu bunda dan apapun bisa terjadi pada saat pertandingan besok. Betul. Nah, Jepang juga pasti ya sudah mewaspadai itu. Balik lagi nih dengan komposisi pemain, terus data-data yang tadi, informasi tadi yang gua sampaikan. Menurut lu sendiri dan peluang Indonesia di partai besok nih jam 18.30. Kalau menurut gua itu Indonesia kali ini laga yang sangat diuji mental daripada pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Laga ini juga partai hidup mati juga Indonesia dalam ajang Asia ini untuk memastikan ke lolos ke babak selanjutnya, yaitu 16 besar Asia Cup. Gua rasa Indonesia kali ini realistis di atas kertas, materi pemain Jepang jauh di atas pada Indonesia, dan kali ini mungkin di laga besok ini Indonesia bakal bermain counter attack kalau menurut gua. Betul. Gitu. Counter attack itu realistis banget. Betul. Itu realistis banget. Minimal kita harus curi 1 poin. 1 poin itu minimal curi 1 poin. Dan itu paling realistis banget. Ini Jepang. Kalau menurut gua sendiri dari 2 match terakhir Jepang di Piala Asia kali ini di grup D, kalau gue pribadi itu Jepang belum menampilkan permainan yang terbaiknya, belum ada. Memang serangannya cukup bisa dibilang rapi, tapi nggak ada determinasi di serangnya tuh masih belum. Iya, pada saat
determinasi untuk ke dalam menyerang maupun bertahan itu masih belum ada yang seperti yang kita tahu Jepang saat ini. Nah, ini Indonesia ini harus memperbaiki setiap finishing yang kita dapat dari peluang-peluang yang tercipta. Harus memaksimalkan satu persen per peluang itu harus maksimal sebaik mungkin. Contohnya si Irak. Peluang sekecil apapun itu finishingnya itu mereka memanfaatkan untuk menjadi finishing yang baik, walaupun mendapat 2 gol, tapi setiap dapat peluang melawan Jepang mereka memanfaatkan peluang itu untuk menjadi sebuah peluang gol. Kesempatan itu menjadi peluang gol. Juga pada saat Irak melawan Indonesia, kesalahan-kesalahan kecil itu mereka manfaatkan menjadi peluang gol. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, sekarang gini, dengan komposisi pemain timnas kita udah lihat di match pertama, match kedua. Di match pertama dengan formasi itu, di match pertama melawan Irak dengan formasi yang diturunkan STY, terus match kedua ada perubahan formasi dengan tampilnya Egy menjadi masuk di starting line up. Nah, kira-kira nih di formasi yang STY sendiri kemungkinan akan menggunakan kembali formasi 5-4-1. Nah, misalkan dengan formasi 5-4-1 ini, kalau formasi sendiri dari lu tuh gimana? Pemain-pemain apa yang tampil? Oke, kalau menurut gua formasi 5-4-1 yang menurut gua cukup bagus untuk dimainkan pada saat lawan Jepang nanti, yaitu formasi yang hampir sama. Cukup dibilang sama dengan pada saat match pertama lawan Irak, 5-4-1 ya. Hernando Ari mengisi pos penjaga gawang, terus di sayap kiri, back kiri diisi oleh Pratama Arhat, lalu kuadrat barisan pertahanan diisi oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Lalu di sebelah kanan, sayap kanan itu diisi oleh bek kanan diisi oleh Kapten Asnawi. Lalu di lini tengah itu disokong oleh Marcelino di sebelah kiri. Terus Jenner dan juga Hubner kembali berdua di lini tengah. Betul tuh. Lalu di sebelah kanan akan diisi kembali oleh Yakob Sayuri. Lalu di striker tunggal akan diisi kembali oleh Rafael Struijk sebagai penyerang utama daripada Indonesia. Kalau gua dengan kiper Hernando Ari, dia di match kedua ini masuk sebagai sebutannya kayak Asian Star. Masuk ke Asia. Kalau nggak salah nih ya, koreksi ya, Asian Star Future ya di match kedua nih, 4 besar. Nah itu memang performanya lagi bagus kemarin Hernando Ari. Betul. Terus di 5 back sejajar ini di sebelah kiri, Arhan, Bagot harus tampil karena apa? Memanfaatkan dengan tinggi badannya. Dan juga Arhan nih masuk nih. Kali aja kalau ada lemparan ke dalam di posisi dekat dengan di gawangnya Jepang bisa memanfaatkan itu, karena kita tahu rata-rata tinggi badannya Jepang nih kurang lebih sama dengan kita. Nah, bisa memanfaatkan di Bagot. Terus mendampingi Bagot di tengah itu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dia harus main lagi. Dia harus main lagi. Ini pemain yang bagus, yang mempunyai ketenangan, visi untuk menyerang dan bertahan yang bagus, visi menyerang yang bagus. Dia kemarin dapat peluang gol ya, yang sayangnya dimentahkan oleh kiper Vietnam melalui heading ya dia. Terus sebelah kanan ya Asnawi. Kalau di formasi 5 back ini ya Asnawi boleh masuk. Arhan, kenapa gue pilih Arhan? Di pertandingan melawan Vietnam dia tampil bagus. Dia tampil memperbaiki kesalahan minor yang ada waktu pada saat melawan Irak. Terus di lini tengah sebelah kiri sama Marcelino, Hubner, Jenner, dan Sayuri. Dan di depan Rafael Struijk dan
Rafa Struijk di posisi depan striker tunggal, dan mungkin Ya. semoga Ramadan Sananta, semoga Sananta juga belum kita nggak main. tahu, tapi beredar info bahwa ada sedikit cedera dan sekarang mengalami pemulihan. Semoga sudah bisa masuk di daftar cadangan sehingga bisa menggantikan nanti posisi Struijk jika Struijk dikeluarkan. Nah, Sananda nih bagus, bisa menurut gua sebagai striker tunggal bisa dengan ditopang oleh sayap kiri, sayap kanan Marcelino dan Sayuri yang lumayan cepat dalam proses melakukan serangan. Sekian ulasan terkait pertandingan Jepang versus Indonesia besok tanggal 24 Januari yang akan disiarkan langsung oleh RCTI dan bisa live streaming di Vision Plus jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia di ajang Asia Cup 2023 di Qatar. Indonesia bisa, Indonesia menang.